Jumpa lagi dengan saya di Matematikaku Asik dari saya untuk Anda. Kali ini kita akan belajar dengan topik hubungan antar himpunan. Baik, kita awali dengan himpunan bagian. Apa itu himpunan bagian? Himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga menjadi anggota B. Notasi dari himpunan bagian ya seperti ini, seperti huruf C, tapi bukan huruf C ya. Dibaca A himpunan bagian B. Ada dua catatan mengenai himpunan bagian. Pertama, himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Yang kedua, setiap himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Sekarang bagaimana cara menentukan banyak himpunan bagian? Perhatikan tabel berikut. Himpunan kosong, maka himpunan bagiannya atau nama lainnya himpunan kuasa itu adalah himpunan kosong itu sendiri. Jadi banyaknya di sini ada satu. Nanti arahnya kita akan menemukan pola. Jika himpunan itu anggotanya satu, maka himpunan bagiannya itu terdiri dari himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Jadi ada dua. Kemudian jika himpunannya itu anggotanya ada dua, maka himpunan bagiannya atau himpunan kuasa itu nanti ada himpunan kosong, terus himpunan yang anggotanya satu ada dua, kemudian himpunan itu sendiri. Jadi banyaknya ada 4. Kemudian jika himpunan itu ada 3 anggota, maka himpunan bagiannya pertama himpunan kosong, kemudian yang anggotanya satu anggota ada 3, kemudian yang beranggotakan dua ada 3, dan himpunan itu sendiri. Jadi banyaknya ada 8. Bagaimana jika himpunan itu anggotanya ada 4? Maka cara menulisnya agar mudah, dimulai dari himpunan kosong seperti sebelumnya ini. Kemudian yang anggotanya terdiri dari satu anggota ada 4, yang 2 anggota ada 6, yang 3 anggota ada 4, kemudian himpunan itu sendiri ada 1, jadi banyaknya ada 16. Sekarang kita perhatikan polanya. Adakah hubungan di antara banyaknya himpunan ini? Nah, maka ternyata ada pola, yaitu 2 pangkat banyaknya anggota himpunan. Jadi yang pertama 1 itu sebenarnya 2 pangkat 0. Jadi setiap bilangan bila dipangkatkan 0 kecuali 0 itu hasilnya 1. 2 itu 2 pangkat 1. 1 dari mana? Banyaknya anggota 1. 4 itu 2 pangkat 2. 2 ini dari mana? Dari banyaknya anggota, ada 2. 8 sama dengan 2 pangkat 3. 3 dari mana? Banyaknya anggota himpunannya ada 3. Demikian juga yang 16, 2 pangkat 4. Maka dapat disimpulkan jika banyaknya anggota himpunan A sama dengan N, atau kardinalitas himpunan A sama dengan N, maka banyak himpunan bagian dari A adalah 2 pangkat N. Boleh dikatakan ini rumus. Baik, sekarang himpunan yang sama. Apa himpunan yang sama? Himpunan A sama dengan himpunan B ditulis A sama dengan B jika setiap anggota A adalah anggota B dan sebaliknya. Nah, notasinya demikian. A sama dengan B jika dan hanya jika A himpunan bagian B dan B himpunan bagian A. Contoh, A adalah himpunan X di mana X faktor dari 8. Kemudian ada himpunan B anggotanya 1, 2, 4, 8. Nah, karena A faktor dari 8 itu tidak lain adalah 1, 2, 4, 8, maka A sama dengan B, karena semua anggota A sama dengan anggota B. Sekarang kita pahami himpunan ekivalen. Himpunan A dan B ekivalen ditulis simbolnya seperti ini ya, A ekivalen B jika banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Jadi sebenarnya dua himpunan yang sama tadi pasti ekivalen karena banyaknya sama. Kita berikan contoh untuk himpunan ekivalen. Ada himpunan K
anggotanya 2, 3, 5, dan L anggotanya A, B, C. Banyaknya anggota K sama dengan banyaknya anggota L, sama-sama 3, maka disimbolkan K ekuivalen L. Berikut himpunan saling lepas. Pengertiannya, himpunan A dan B saling lepas, ditulis A, ada 2 garis gajar B ini dibaca A saling lepas dengan B jika tidak ada anggota A yang menjadi anggota B, dan sebaliknya. Contoh, misal himpunan M anggotanya 4 dan 5, himpunan N anggotanya 6, 7, dan 8. Kamu perhatikan bahwa anggota M dan N ini tidak ada yang sama, maka disimbolkan M saling lepas dengan N. Nah, berikut sekarang contoh soal 1, soal uraian. Diketahui himpunan A bilangan prima tidak lebih dari 5. Kemudian himpunan B anggotanya merah, kuning, hijau. Himpunan C anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Tentukan banyak himpunan bagian dari A, B, dan C. Nyatakan hubungan antara himpunan A, B, dan C. Pembahasannya perhatikan ya. Himpunan A bilangan prima tidak lebih dari 5, artinya 2, 3, dan 5. 5 ikut, tapi lebih dari 5 enggak ikut, misalnya 7. Jadi anggotanya ada 3. Ditulis kardinalitas himpunan A sama dengan 3. Berapa kardinalitas himpunan B atau banyaknya anggota B? Merah, kuning, hijau, ada 3. Banyaknya anggota himpunan C ada 4, yaitu 2, 3, 5, 7. Sekarang banyaknya anggota himpunan tadi untuk menentukan kardinalitas, untuk menentukan banyaknya himpunan bagian. Banyaknya himpunan bagian atau banyaknya anggota himpunan kuasa, rumusnya 2 pangkat banyaknya anggota himpunan. Jadi himpunan A tadi kan banyaknya anggota ada 3, maka banyaknya himpunan bagian ada 2 pangkat 3 sama dengan 8. Demikian juga banyaknya himpunan bagian dari B 2 pangkat 3. 3 ini berasal dari banyaknya anggota B, merah, kuning, hijau, jadi ada 8. Bagaimana banyaknya himpunan bagian dari C? 2 pangkat 4. 4 itu berasal dari 2, 3, 5, 7, banyaknya anggota C, sehingga sama dengan 16. Baik, bagaimana hubungan A, B, dan C? Himpunan A dan B ekuivalen dengan B karena banyaknya anggota A sama dengan banyaknya anggota B, yaitu 3. A saling lepas dengan B karena tidak ada anggota A yang menjadi anggota B, dan sebaliknya. Anggota A 2, 3, 5, anggota B merah, kuning, hijau. Demikian juga himpunan B dan C saling lepas karena tidak ada anggota B yang menjadi anggota C. Anggota B itu merah, kuning, hijau, anggota C 2, 3, 5, 7. Oke. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari C karena setiap anggota A menjadi anggota C. Jadi ditulis A himpunan bagian C. Coba dicek, anggota A 2, 3, 5, anggota C 2, 3, 5, 7. Jadi setiap anggota A berada di C. Jadi C ini memuat A atau A himpunan bagian dari C. Baik, sekarang kita beralih ke soal pilihan ganda. Diketahui V adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Banyaknya himpunan bagian dari V adalah himpunan V huruf vokal dalam abjad Latin itu atau nama lainnya diftong A, I, U, E, O. Jadi kardinalitas himpunan V atau banyaknya anggota V ada 5, A, I, U, E, O. Maka banyaknya himpunan bagian dari V 2 pangkat 5, yaitu 32. Jawaban yang tepat adalah D. Soal ketiga, perhatikan baik-baik. Diketahui K himpunan yang anggotanya 1, 4, 9, 16 dan L adalah himpunan X di mana X 4 bilangan kuadrat yang pertama. Pernyataan berikut yang benar
kecuali. Nah, kita lihat himpunan L itu 4 bilangan kuadrat yang pertama, tidak lain adalah 1, ini berasal dari 1 kuadrat, 4 itu dari 2 kuadrat, 9 berasal dari 3 kuadrat, dan 16 itu berasal dari 4 kuadrat. Jadi ternyata anggota K dan L sama persis, maka jawaban A ini benar. K sama dengan L benar. Bagaimana yang B? K ekivalen L. Dua himpunan yang sama pasti ekivalen, jadi ini juga benar. K saling lemas dengan L, salah karena anggotanya sama persis. Bagaimana dengan yang D? K himpunan bagian dari L. Ini benar. Jadi setiap himpunan itu himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Maka jawaban A, B, dan D benar kecuali C. Jadi pada soal ini jawaban yang tepat adalah C karena kecuali. Demikian untuk topik kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.